Perkembangan pembangunan stasiun Mass Rapid Transit kawasan Stasiun Bundaran Hotel Indonesia Jumat lalu sudah memasuki tahap pemasangan road decking. Rencana rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan oleh Polda Metro Jaya di sekitar lokasi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan segera bergabung dengan reporter Faizin Adi dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat pagi Faizin, sejauh mana perkembangan pembangunan stasiun MRT? Ya, Fitri, jika dari pantauan kami, baik dari sisi atas jembatan penyeberangan maupun dari pantauan udara yang diambil lewat drone, dari atas memang tidak terlihat ada perbedaan yang mencolok dibandingkan hari-hari sebelumnya dalam hal pengerjaan stasiun MRT di stasiun Bundaran HI Jakarta Pusat ini. Karena memang saat ini sedang masuki tahap pengerjaan di stasiun bawah tanah, sehingga tidak terlihat pekerjaannya jika dilihat dari atas. Dan jika mengacu keterangan dari pihak MRT, saat ini sedang dilakukan masa pemasangan road decking. Road decking ini adalah jalur sementara yang dipasang selama pengerjaan pengerjaan stasiun bawah tanah. Sehingga jalur sementara ini diharapkan masih bisa, selama pengerjaan stasiun bawah tanah, jalur yang atas masih bisa digunakan untuk jalur lalu lintas yang ada di Jalan MH Tamrin. Untuk hari ini sudah tidak ada lagi pengerjaan road decking, karena untuk pengerjaan road decking di sisi timur sudah dilakukan sejak tanggal 31 Juli kemarin hingga tanggal 3 Agustus kemarin. Dan panjangnya sekitar 50 meter, mulai dari depan Gedung Sinarmas hingga di dekat Bundaran HI ini. Dan untuk informasi selanjutnya, yakni pemasangan di sisi barat, yakni dimulai panjangnya sama 50 meter juga, dan ini juga sama seperti di sisi timur, akan mengurangi lajur jalan. Jika awalnya ada 4 lajur jalan yang bisa digunakan, maka dengan adanya pemasangan road decking di sisi barat mulai Jumat besok, hanya akan ada 3 jalur yang bisa digunakan, termasuk 1 jalur MRT. Karena itu termasuk 1 jalur yang digunakan untuk bis Transjakarta, sehingga hanya ada 2 jalur yang bisa digunakan oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Karena itu bisa diperkirakan dengan pemasangan road decking ini, maka kemacetan yang ada di Jalan MH Tamrin hingga Bundaran HI ini pada jam-jam sibuk akan bertambah. Karena itu dihimbau bagi para pengguna kendaraan agar bisa lebih berhati-hati dan bersabar jika terjadi kemacetan. Dan ditargetkan untuk secara umum ditargetkan MRT ini bisa digunakan sebelum pelaksanaan Asian Games pada tahun 2018. Ya, Fitri. Ya, Faizin, artinya untuk road decking sisi barat baru akan dimulai pada Jumat besok. Nah, ini untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sejak kapan? Ya, dari pantauan kami tidak terlihat ada persiapan rekayasa lalu lintas, dan berdasarkan informasi yang kami terima, rekayasa lalu lintasnya ini baru akan dilakukan pada Jumat besok, dan kami belum memperoleh informasi atau gambaran seperti apa nantinya rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, salah satunya untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di sepanjang Jalan MH Tamrin ini. Ya, Fitri. Baik, terima kasih Faizin. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Faizin Adi dan juru kamera Satria Eko melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Pemirsa, 60 titik hidran dari 237 titik yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan tidak dapat digunakan atau rusak. Kerusakan terbanyak berada di Kecamatan Kebayoran Baru. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan segera bergabung dengan reporter Cikal Mutazam yang telah berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Halo Cikal, selamat pagi. Bagaimana ataupun apa sebenarnya penyebab kerusakan hidran? Ada berbagai macam penyebab dari kerusakan hidran yang ada di sekitaran kawasan Jakarta Selatan. Dan tepat sekali yang Anda sampaikan sebelumnya, Rara, bahwa ada 60 titik hidran yang tidak bisa digunakan. Dan penyebabnya sendiri ada berbagai macam, diantaranya adalah ada pencurian atau sebagian alat yang diambil oleh para pemulung yang biasanya ada di pinggir jalan
Karena memang kami di sini melihat situasi ada satu unit hidran. Tidak bisa dikatakan kondisinya memprihatinkan, kondisi masih terlihat normal, namun tidak ada himbauan ataupun pengamanan untuk menjaga adanya pencurian di salah satu komponen dari hidran tersebut. Selain itu juga tekanan air yang kurang, lalu pasokan air yang kurang juga menyebabkan hidran tidak bisa digunakan, Rara. Dan dalam kawasan di sekitaran Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maupun Mampang memang beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian kebakaran. Namun hidran yang terpasang di pinggiran jalan justru tidak bisa dioptimalkan atau tidak bisa digunakan. Akhirnya para tim dari pemadam kebakaran lebih memilih untuk mengambil air dari pasokan air dari sungai ataupun dari penghubung arus air karena memang beberapa hidran tidak bisa digunakan. Dari 273 titik hidran yang terdapat di Jakarta Selatan ada 60 dari 9 titik wilayah yang ada di Jakarta Selatan. Jadi bisa kita hitung, Rara, bahwa di setiap wilayah di Jakarta Selatan di 9 titik tersebut ada 1 sampai 3 hidran yang tidak bisa digunakan. Kami tadi sempat meminta konfirmasi dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan bahwa adakah program-program untuk perbaikan, namun sampai saat ini ya dari informasi yang kami dapatkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada program perbaikan sejumlah hidran yang mengalami kerusakan ataupun di sejumlah lokasi yang memang tidak ada pasokan air yang memadai. Karena dirasa bahwa stok atau sisa dari unit hidran yang masih bisa digunakan dapat digunakan untuk pemadaman. Namun memang dari sejumlah fenomena kebakaran yang kita sama-sama ketahui beberapa waktu yang lalu memang dari tidak bisa digunakannya hidran ini menyebabkan kesulitan dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang seharusnya bisa dilakukan selama satu jam saja, tapi karena hidran tidak bisa digunakan maka proses pemadaman membutuhkan waktu yang lebih lama lagi sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi bisa disebutkan bahwa kerusakan hidran ini dapat menyebabkan atau kesulitan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang saat ini terutama memasuki musim kemarau kerap seringkali terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta Selatan yang memang memiliki kawasan padat penduduk dan juga sejumlah gedung-gedung kantor, gedung-gedung bangunan kantor. Seperti itu, Rara. Baik, terima kasih Cikal. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Teguh Zulfan melaporkan dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.